Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua bersama seluruh keluarga dalam keadaan saja. Semoga hari ini diberikan kemudahan, rezeki bagi kita semua. Tetap semangat menjalani hari demi hari. Oke, kita bicara dengan Kapten Tim Nasional Indonesia, Bang Jai Izzas. Semalam, Jai bersama seluruh rekan-rekannya dalam tim Sassuolo mengarungi pertandingan pekan kelima di Serie A atau Liga Italia menghadapi tamu mereka, Udinese di Stadion Mapei. Dan hasilnya kita sudah tahu bersama, Sassuolo menang 3-1. Ini kemenangan kedua dalam 5 pertandingan terakhir mereka dan membuat mereka melonjak ada di posisi ke-12 klasemen sementara Serie A dengan 6 nilai. Hasil 2 kemenangan 3 kali kalah. Sementara Udinese ada di posisi ke-11 dengan nilai 7. Menarik karena Udinese di pekan kedua kalau nggak salah ya, mereka mampu mengalahkan Inter Milan ketika bermain di Giuseppe Meazza. Mereka menang dengan 2-1, jadi ini tim yang bagus. Sekarang ketika mereka ke Mapei, ke markasnya klub Jai Izzas, tentunya peluang menang terbuka buat mereka. Kalau mereka bisa mengalahkan Inter Milan yang punya sederet pemain-pemain mewah di sana, ya. Tapi kali ini mereka tidak mampu berbuat banyak. Koordinasi lini belakang yang ditempati oleh Jai Izzas bersama Tarik Muhairovic, kemudian di kiri ada Deutsch dan ada di kanan Walukiewicz. Ini menjadi back four terbaik yang selalu dimainkan oleh Fabio Grosso, pelatih kepala dari Sassuolo, dan bermain yang sangat bagus, menjaga daerah, menjaga pemain dengan sangat baik, membuat pemain-pemain dari Udinese itu sempat kesulitan. Memang kalau melihat penguasaan bola, ball position Udinese lebih oke, tetapi dengan 5 tembakan shot on target yang dilakukan oleh Sassuolo, 3 diantaranya menghasilkan gol. Ini cukup buat mereka untuk mengamankan 3 poin. Dan Grosso terus menaruh harapan besar terhadap Jai Izzas, pemain timnas kita yang dipersiapkan oleh Patrick Kluivert menuju ke putaran keempat Piala Dunia zona Asia di Jeddah nantinya. Dan 3 gol bagi Sassuolo itu diciptakan oleh Armand Laurenti, kemudian ada Ismail Kone dan ada Eduardo Enone. Sementara gol balasan dari Udinese dibuat oleh Davis, ya. Dan poinnya di sini yang saya bisa katakan bahwa Jai bisa melalui pertandingan yang ketat dengan intensitas yang tinggi tanpa masalah, ya. Karena kita akan selama ini takut ini jangan sampai ada benturan keras, cedera yang dialami oleh Bang Jai, karena Bang Jai kita tahu pemain yang sangat kita harapkan memimpin di jantung pertahanan kita, visi bermain bola dengan sangat baik, ketenangan dia, passing yang sangat bagus, itu yang duel-duel udara yang sangat baik yang dilakukan oleh Jai Izzas. Dan itu terbukti. Lawan Indonesia kemarin ada 4 sukses duel udara yang dia lakukan, di samping ada 40 sentuhan operan yang baik dilakukan oleh Jai. 70% dia berhasil dalam akurasi operan dia ya dalam pertandingan menghadapi Udinese. Nah, ini yang kita harapkan ya ketika akan menghadapi Arab dan Irak di putaran keempat nantinya antara tanggal 8 dan 11 Oktober yang akan datang. Ya, semoga ini bisa diemban dengan baik oleh Jai Izzas ketika dia selesai bersama dengan klubnya, dan kemudian tugasnya juga berlangsung dengan bagus di putaran keempat dan menghasilkan sesuatu yang baik buat tim nasional kita, karena kita berharap ya sudah sampai putaran keempat, semoga ya, semua pemain dalam keadaan baik dan bisa merebut tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Semoga itu ya harapan kita semua, ya. Masih ada 1 pertandingan lagi yang akan dilalui oleh Jai Izzas, ya. Mungkin mereka akan ketemu Verona dan itu akan terjadi pada tanggal 4 ya, di akhir pekan hari Sabtu. Dan setelah itu ada break. Jai sudah harus angkat kopor, maksudnya menuju bukan ke Indonesia tapi langsung ke Arab Saudi, ke kota Jeddah, karena kita akan bermain di Stadion King Abdullah Sport City, dan di sanalah semua pemain kita akan berkumpul
Ya, harapan lagi sekali buat Jai. Dia bisa melalui pertandingan melawan Verona dengan sangat bagus. Ada kemenangan di sana sehingga 9 poin akan mengangkat lagi posisi Sassuolo itu bisa masuk ke 10 besar. Ya, dan dari Jai Ices kita coba melihat rekannya yang bermain di Serie A yang kemarin dalam video saya itu adalah pemain atau kiper kita Emil Audero yang sempat mengalami cedera betis, otot betis dia agak bermasalah sehingga dia dalam pemanasan sebelum pertandingan itu harus keluar menghadapi Como, klub asalnya, klub induknya, dan akhirnya digantikan oleh Marco Silvestre, penjaga gawang kedua ya dari klub dia, dari Cremonese. Dan hasil pertandingan kita juga sudah tahu teman-teman ya, 1-1. Cremonese tidak kalah, ini luar biasa. Dan Emil yang menjadi keguncangan sendiri karena bahaya juga kalau sampai dia tidak bisa bermain nantinya di putaran keempat dengan masalah tersebut. Tetapi sudah dipastikan bahwa cedera dari Emil, teman-teman semua, tidak ada masalah yang berat, tidak serius, dan Emil sudah mengkonfirmasi itu ya lewat mungkin tayangan lewat chat-chat dengan seluruh pemain tim nasional, karena Sandy Walsh juga sudah sempat menanyakan ke dia ya bahwa bagaimana dengan keadaan dia, dan Emil sudah menjawab ya, ke Sandy rekannya bahwa tidak serius, tidak apa-apa, mungkin hanya butuh istirahat, dan itu yang dilakukan oleh tim dokter karena dia dalam pengawasan tim medis. Setelah tidak dimainkan walaupun sudah masuk dalam DSP saat menghadapi Como, tapi kemudian ditarik keluar, yang dibutuhkan adalah pada Emil adalah dia beristirahat 1 pekan ini dan dia bisa bermain. Mungkin tidak akan dipaksakan pertandingan selanjutnya untuk Emil bertanding ya karena mereka menuju ke Inter Milan, tapi dia harus recovery dengan cedera otot dia. Memang tim dokter sudah mengkonfirmasi juga bahwa tidak serius, tidak parah apa yang dilakukan oleh Emil ketika dia mundur dalam pertandingan melawan Como. Dan dokter Alberto Gesa yang memeriksa dia termasuk dengan Francesco ya Toscani yang melihat bahwa tidak serius. Jadi Emil, harapan kita bisa tampil pada tanggal 8 ya menghadapi Arab Saudi. Ya, itu yang kita inginkan karena kondisi juga dari penjaga gawang kita yang bagus seperti Martin Paz juga sempat masih diragukan ya. Karena kemarin juga ketika bermain lawan Portland juga tidak ada nama Martin Paz yang dimainkan menghadapi lawannya di Liga Amerika. Karena dia memang masih membutuhkan recovery juga, walaupun ikut dalam rombongan, dan diharapkan dia masih bisa bergabung dengan timnas kita di Jeddah. Jadi kalau sampai Emil dan Martin Paz ini cedera, terpaksa Hernando yang akan main. Ya, itu akan harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Tetapi kita berdoa, ya pada waktunya nanti Emil akan sembuh, dan diharapkan pada pekan ini ya, ada keyakinan dari tim dokter dan Emil sendiri bahwa dia baik-baik saja. Ya, dia akan siap bermain membela Indonesia dalam pertandingan di Pra-Piala Dunia Zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Nah itu teman-teman yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, jangan khawatir dengan Emil Audero. Kita berdoa saja yang terbaik buat Emil dan dia bisa tersedia pada waktunya nanti, dan semoga dia tidak dipaksakan dalam pertandingan akhir pekan ini, dia istirahat aja dulu ya demi untuk masa depan Emil Audero karena dia menjadi kiper yang bagus ya bersama dengan Cremonese di Serie A musim ini, dan dia juga sangat berharap sekali bisa memperkuat Indonesia karena Emil punya ambisi tersendiri sama seperti Bang Jai, membawa timnas kita Garuda kita terbang tinggi menuju ke Piala Dunia di Amerika 2026. Dengan saya Bung Ropan, ciao.